Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar hari ini anak-anakku semua? Baik, Alhamdulillah, baik, Pak. Baik, saya ulangi kembali. Anak-anakku sekarang tidak bersemangat. Maka saya ulangi kembali. Apa kabar semua hari ini anak-anakku? baik, Pak. Baik. Alhamdulillah kita semua masih berada dalam sehat walafiat. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita melanjutkan, yang akan memimpin doa pada hari ini adalah Ananda Abdul Waris, yaitu membaca surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Kami persilakan kepada Ananda Abdul Waris. Iya, terima kasih banyak, Pak. Teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca doa, diawali dengan Al-Fatihah, kemudian doa sebelum belajar. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Ya Allah. Amin. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan membaca zikir pagi ya, anak-anakku semua. Jadi, saya harap kepada anak-anakku semua dapat mengikuti Pak Ustaz ya untuk membaca zikir pagi. Baik. Raditu billahi rabban. Semua mengikuti. Raditu billahi Rabban. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi kembali karena masih ada yang tidak bersuara. Semua harus bersuara ya. Ya, Pak. Ya, aku tetap semangat. Ya, Pak. Baik, saya ulangi. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya saya akan
mengabsen dulu kepada anak-anakku semua. Jadi yang saya sebutkan namanya, ya, tolong angkat tangannya lalu bilang hadir. Ya, baik. Siap, Dimulai Pak. dari dulu Abdul Waris, Hadir, Pak. Jusmia Abu, Hadir, Pak. Hawati, Hadir, Pak. Indrayanti. Hadir, Pak. Jadi semua hadir ya. Tidak ada yang sakit hari ini. Hadir, Pak. Hadir semua, Tidak Pak. ada yang sakit, anak-anakku. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Alhamdulillah. Sehat semua. Baik, selanjutnya di sini kita akan sebelum kita memasuki pembelajaran, maka yang perlu kita ketahui adalah pelajaran tentang minggu lalu ya, yaitu rukun Islam. Kalian sudah paham mengenai rukun Islam? Iya, Pak. Rukun Islam itu ada berapa? 5, Pak. 5, Pak. Nah, rukun Islam itu ada 5. Apa yang pertama? Saya, Pak, mengucapkan kalimat syahadat. Sumarni dulu, Ibu Sumarni. Dari Sumarni dulu. Ya, Pak. Yang pertama, Pak, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada yang tahu lapasnya? Mengucapkan 2 kalimat syahadat? Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lapasnya mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang tahu artinya, anak-anakku? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, Hawati, silahkan Hawati. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya aku bersaksi bahwa selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Iya, betul Itu, Pak. sekali. Jadi aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah. Allah. Itu adalah rukun Islam yang pertama. Selanjutnya, rukun Islam yang kedua apa? Ada yang tahu, anak-anakku? Saya, Pak, mendirikan sholat. Andi Sholat Muftira. 5 waktu. Mengerjakan Mendirikan sholat 5 waktu, Pak. Iya, betul. Jadi rukun Islam yang kedua adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Berapa kali sehari semalam kita kerjakan? 5 kali, 5 kali, Pak. 5 kali sehari semalam. Berapakah jumlah 17. rakaatnya? Ada yang tahu, anakku? 11. Ada yang tahu? Ada, Pak. 17. Iya, jadi jumlah rakaatnya adalah 17 rakaat. 17 rakaat. Jadi anak-anakku sekalian, kenapa kita harus melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam? Karena yang pertama yang dihisab di hari kemudian adalah merupakan sholat, ya. Inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, pada saat kita setelah melaksanakan sholat, apa yang kita lakukan? Tasbih. Berdoa. Berdoa. Nah, Doa. di dalam doanya itu, apakah kita selalu mendoakan kedua orang tua kita? Selalu, Pak. Lalu, Pak. Ada yang tahu bagaimana lapasnya doanya? Saya, Ustaz. Saya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan kepada anakku Abdul Waris. Doa kedua orang tua.
Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, masih ada lanjutannya itu? Masih ada lanjutannya dari doa itu? Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Rabbana atina Dunya hasanah hasanah wa fil akhirati hasanah akhirati hasanatan hasanah wa wa qina qina adzabannar. Jadi anak-anakku sekalian, kenapa saya hanya mengambil rukun Islam hanya 2 saja? Karena di sini kita akan memasuki materi tentang akhlak terhadap orang tua. Jadi sebelum kita memasuki materi, di sini ada yang namanya pertanyaan pemantik, ya. Nah, yang pertama di sini adalah apa itu berbakti kepada orang tua? Yang kedua, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Yang ketiga adalah apa saja ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua? Ya, baik anak-anakku semua, di sini kita akan memasuki materi dulu. Sudah muncul? Dapat. Iya, Pak. Dapat. Baik. Jadi anak-anakku sekalian semua, di sini Bapak akan menjelaskan tentang akhlak terhadap orang tua. Yang pertama di sini adalah tentang pengertian berbakti kepada orang tua. Jadi yang perlu kita ketahui di sini adalah berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada keduanya. Siapa yang kita taati? Ada yang tahu siapa yang kita taati? Orang tua. Nah, orang tua yaitu ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Karena ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat sampai-sampai membesarkan kita. Nah, sekarang anak-anakku, kita di kelas 3 sudah berapa? Sudah umur berapa sekarang? 9 tahun. 9, Pak. Berapa tahun? 9 Pak. 9 tahun. Iya. 9 tahun. Jadi wajiblah kita sebagai anak untuk selalu senantiasa berbakti kepada orang tua. Karena kedua orang tua kita menyayangi kita dengan ikhlas. Jadi anak-anakku sekalian, nah, di sini ada gambar tentang orang tua bersama dengan anaknya. Nah, di gambar itu apa yang mereka lakukan? Ada yang tahu? Bermain bersama ibunya. Iya, di gambar itu sedang bermain bersama ibunya. Terus, sedangkan Bapaknya bapaknya ya, menggambar bersama anak sama laki-laki. anaknya. jadi di gambar ini mencontohkan adalah bagaimana mereka hidup secara rukun dan damai, ya. Karena apapun yang kita lakukan adalah seharusnya kita harus mematuhi segala apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita, yaitu ayah dan Ibu. ibu. Nah, di sini
Yang kedua adalah ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Ada yang bisa baca ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua? Hmm, Ada, Pak. Berkata lemah Kata kepada lemah orang lembut kepada tua. orang tua. Dari Indrayanti dulu. Iya, Pak. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. 1. Berkata lemah lembut kepada orang tua. Taat kepada perintah ayah dan ibu. Selalu mendoakan. Rabbana atina fid dunya Menjaga nama baiknya. Mencium tangan untuk minta ridhonya. Menundukkan sebagian badan jika melaluinya. Mendengarkan nasihat keduanya. Selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Iya, baik. Itu Pak jawabannya. Iya, terima kasih Cirinya. Naindra. Jadi di sini sudah Iya, Pak. dijelaskan tentang ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Di bagian A di sini berkata lemah lembut kepada orang tua. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana caranya kita berkata lemah lembut kepada kedua orang tua? Berbicara Kasar, Pak. halus. Berbicara Ya, berbicara dengan Halus. Berbicara halus. dengan Ada lagi? halus. berbicara dengan sopan dan tidak berkata Iya, berbicara kasar. dengan sopan. bersuara keras. Ya, tidak bersuara keras. Yes. Jadi itu adalah semua tentang berkata lemah lembut kepada orang tua. Baik, di bagian B, taat kepada perintah ayah dan ibu. Ada lagi bisa memaparkan taat perintah kepada ayah dan ibu? Tidak melanggar perintahnya. Orang tua. Ada lagi dari Herlina? Saya, Pak. Pak, Ya, Saya, Pak. iya Pak. silakan. Marwati, Pak. Ya, silakan Marwati. Kepada orang tua. Kepada ayah kedua orang tua, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Tidak Saya, Ananda Pak. Sumarni? Saya Ya, Pak Andi silakan Mustira. Ananda. Melaksanakan perintah orang tua jika itu menuju kebaikan, Pak. Iya, betul sekali. Tepuk salut. Salut, 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 salut. salut. Jadi taat kepada perintah ayah dan ibu itu adalah menunjukkan apa lagi, Bu? Anak yang soleh. berbakti Iya, kepada orang tua. menunjukkan dengan cara berbakti kepada kedua. Kedua. Di bagian ketiga ini yaitu selalu mendoakan. Makanya anak-anakku semua, pada saat kita setelah selesai melaksanakan sholat, maka sewajarnya lah kita sebagai anak untuk selalu mendoakan orang tua kita ya. Agar supaya apa? Supaya mendapatkan Sehat selalu. Kita Ya, supaya apa? diberikan keselamatan. Ya, diberi keselamatan dunia dan akhirat. Baik, di bagian keempat di sini adalah menjaga nama baiknya. Nah, anak-anakku semua, kalau kita berada di dalam satu kelas, maka sebaiknya di dalam satu kelas itu semuanya adalah bersaudara. Jangan ada yang namanya saling membuli ya.
saling mengejek-ejek, saling mengatai, saling berkata dengan nama yang gelar yang tidak baik, ya. Biasanya ada saya lihat anak-anak, kalau dia saling mengejek, dia selalu mengetahui nama bapaknya, memberikan gelar dengan nama bapaknya. Makanya di sini harus menjaga nama baik orang tua. Orang Tua. Contoh yang kedua, ada yang bisa anak-anakku? cium tangan untuk Cium tangan untuk minta ridhanya. Ini yang bagian keempat, menjaga nama baiknya. Ada yang bisa mencontohkan? Saya Pak Guru. Ya, silakan nak, Ananda Waris. Iya, cara menjaga nama baik orang tua kita itu tadi sudah disebutkan oleh Pak Guru. Tidak Ya. boleh mengejek teman dengan nama bapaknya karena dia akan kembali mengejek nama bapak kita. Begitu dia balas Ya, biasa betul. Pak Guru. Betul. Iya, itu Ji Pak Guru. Ya, terima kasih banyak anakku Abdul Waris. Jadi selanjutnya di sini, di bagian E, mencium tangan untuk meminta ridhonya. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita ke sekolah, apa yang kita lakukan sama orang tua kita? pamit dan Saling Pamitan. Dan mencium tangan orang tua. Salim. Minta Ya, doanya juga Pak Guru. meminta doanya, mencium tangan kedua orang tua. Ada lagi yang lain? meminta restu orang tua. Iya, meminta restu kepada orang tua. Lalu memberi salam, ya. Memberikan salam. Baik. Jadi semua anak-anakku benar. Yang pertama adalah mencium tangan orang tua sebelum kita berangkat. Apalagi meminta restu orang tua, lalu memberi salam. Baik. Selanjutnya, di bagian F menundukkan sebagian badan jika melaluinya. Karena kita sebagai warga Bantaeng, yang pastinya kalau kita lewat di depan orang tua atau orang yang lebih tua, maka sepatutnya kita, apa kita bilang kalau orang Bantaeng? Tabe. Apa bahasa Bantaengnya? Tabe dulu. Ya. Ya. Itu sama halnya dengan permisi. Jadi kita sebagai Bantaeng, makanya berbahasa yang namanya tabe, ya. Baik. Selanjutnya mendengarkan nasihat keduanya. Nah, anak-anakku semua, apa yang disampaikan oleh orang tua kita, maka dengarkanlah nasihatnya. Ya. Apalagi pada saat kita sedang asik duduk sambil bermain game, biasanya kalau disuruh, terkadang hanya mengatakan karena saking asiknya mereka bermain game. Ya, seharusnya kalau kita disuruh, maka kita harus langsung beranjak pergi. Jangan keenakan untuk bermain game. Baik. Selanjutnya selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Nah, jadi anak-anakku semua, utamanya ini bagian perempuan. Ya, kalau perempuan tugasnya di rumah apa? Cuci piring. Bantu orang tua menyapu. Iya. Bersihkan tempat tidur. Iya, cuci piring, memasak, menyapu. Kalau laki-laki tugasnya apa di rumah? Makan, Pak. Mengangkat air. Makan, Pak. Ambil Apa rumput lagi? untuk sapi juga Pak. Iya. Bantu mencangkuk. Membantu Bapak.
Membantu bapak. Membantu apa? Biasanya kalau laki-laki cuci Tuh. Motor Ini dan motor. mobil. motor. Bantu Bapak mencangkul di kebun. Iya, membantu bapak Bersihkan halaman mencangkul di rumah. kebun. Teguh. Baik, sekarang kita lanjut. Cara menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua. Jadi, sikap berbakti kepada orang tua dapat ditumbuhkan dengan cara senantiasa mengingat kebaikan orang tua. Yang kedua adalah meyakini surga bagi yang berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, selalu mendahulukan perintah orang tua. Yang keempat, bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat. Di sini yang pertama, anak-anakku, bagaimana kita seharusnya senantiasa mengingat kebaikan orang tua itu. Nah, biasanya anak-anakku sekalian, setelah anak-anakku dipukul sama ayahnya, biasanya mereka tidak ingat. Yang diingat adalah keburukan ayahnya. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, meskipun kita dipukul oleh orang tua kita, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana selalu mengingat kebaikan orang tua kita. Yang mana kebaikannya? Biasanya kalau laki-laki, kalau sudah umur 7 tahun, 8 tahun itu, minta sepeda. Ada yang seperti itu? Ada, Minta Pak. sepeda sama orang tuanya? Ada. Pak. Apalagi perempuan. Perempuan biasanya apa yang dia minta? Beli baju Motor, baru, Pak. Beli boneka, Pak. Yang mahal. Membeli boneka, apalagi boneka Barbie. Ya, itu semua kesukaannya kalau perempuan, apalagi warna pink. Tidak Jadi, saya, Pak. iya, jadi anak-anakku sekalian, jangan pernah mengingat keburukan orang tua kita ya, meskipun kita dipukul. Pukul. Jadi ingatlah kebaikan orang tua kita ya. Baik, selanjutnya meyakini surga bagi yang berbakti kepada orang tua. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kita selalu senantiasa berbakti kepada orang tua, maka yakinlah bahwa insya Allah apa yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil. Ya, yang penting niat kita selalu ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas karena Allah. ya. Ikhlas Di bagian beramal. ketiga selalu mendahulukan perintah orang tua. Jadi sudah saya sebutkan tadi, kalau disuruh maka cepat kita beranjak pergi. Ya, di bagian keempat bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat. Jadi anak-anakku sekalian, meskipun hidup kita hanya namanya hanya pas-pasan, yang pastinya kita patutnya selalu bersyukur ya atas karunia yang diberikan kepada kita. Nah, di gambar ini, di sini ada 3 gambar ya. Di gambar pertama, apa yang dilakukan di gambar yang pertama? Apa yang dilakukan di gambar yang pertama? Baru lahir. Itu Baru-baru. Ibu yang melahirkan seorang bayi. Iya, ibu yang melahirkan seorang bayi. Di gambar kedua, ibu menggendong anaknya, ibu yang menggendong anaknya. Ini dari mana ini ibunya? Dari Ibu yang menggendong anaknya Raja. dari pasar. Di gambar ketiga, Bapak ada yang tahu? pergi mengajar. Ya, Guru pergi mengajar. Bapak Guru guru pergi pergi mengajar mengajar. di sekolah.
Siswa Di di sekolah. sekolah. Baik. Anak-anak semua kita ice breaking dulu ya. Iya, Pak. Ah, Iya, Pak. kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, jadi seperti itu ya anak-anakku semua. Baik, jadi kita harus kompak. Kalau saya bilang kita sama-sama ya. Tepuk 1, Tepuk 1, Tepuk tepuk 1, 2, 2, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2, 2, tepuk 3, tepuk 3, 3, tepuk 4, tepuk 4, 4, tepuk 4 2 kali. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, Tepuk 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sekali lagi tepuk 5. 1, 2, 3. Ayo tidak bersemangat. Kita harus sama-sama nak. Tepuk 5. 2, 3, 4, 5. Nah, terima Cukup, kasih ya. Baik, masuki kisah teladan. Ada yang bisa membaca? Saya, Pak. Saya Pak. Dari Ananda Marwati, bisa ya? Dari anakku Marwati, bisa membaca kisah teladan? Bisa, Pak. Ya, silahkan nak. Ya, terima kasih. Kisah teladan. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki bernama Alqamah. Dia rajin beribadah dan bersedekah. Namun menjelang ajalnya, lidahnya sulit mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Berita ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta Bilal untuk menemui ibunya. Ketika ibunya datang, Rasulullah meminta penjelasan dari ibu perihal anaknya. Ia pun menceritakan bahwa Alqamah adalah anak yang taat beribadah dan bersedekah. Namun ia pernah marah kepada Alqamah yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Begitu Pak Guru. Ya, terima kasih. Baik, anak-anakku semua, di sini saya akan membagi kelompok ya, memaparkan tentang bagaimana Alqamah. Ya, bisa? Pak Guru. Pak Guru. Baik. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi 3 kelompok yang saya bagi ya. Iya. Baik, silakan anak-anakku semua dikerjakan. Ya, Untuk Pak. penjelasan kisah teladan tentang Alqamah. Jadi waktunya adalah 5 menit. Iya, Pak, siap. Bagaimana anak-anakku? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah Pak Guru. Baik, kami persilakan kepada kelompok 1 dulu. Ya, kelompok 1, Nak Saya Pak Waris, Guru. silahkan Nak Waris. Iya, terima kasih Pak Guru. Jadi kami dari kelompok 1 mau membicarakan kisah yang ada ditampilkan oleh Pak Guru ya. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada laki-laki yang bernama Alqamah yang lebih mendengar dan mentaati istrinya. Kemudian Allah hukum laki-laki yang bernama Alqamah itu ketika dia hendak meninggal tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, oleh karena itu pada akhir cerita secara singkat Nabi Muhammad SAW meminta ibunya Alqamah agar diampuni atau dimaafkan. Sampai kemudian ibunya diminta untuk memaafkan namun tidak mau.
nanti berkali-kali diminta Iya. oleh Nabi, di belakang, Nay. nanti berkali-kali diminta oleh Nabi untuk memaafkan anaknya, barulah kemudian luluh hatinya untuk memaafkan anaknya, maka pada saat itu Alqamah sudah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya Pak Guru, itu aja Pak Guru yang ku tahu. Iya, alhamdulillah. Luar biasa jawaban dari anakku Abdul Waris. Baik. Jadi anakku Abdul Waris mendapatkan nilai 100. Masya Tepuk tangan Allah. buat anakku Abdul Waris. Terima banyak Pak Guru. Baik, dari perempuan kelompok lain ada? Saya Pak Guru, Ya, dari siapa? Suryani. Ya, silakan anakku Suryani. Iya, dari kisah di zaman Rasulullah itu kisah Algama seorang sahabat yang sangat taat dan tak pernah lalai salat, fardu ataupun sunat, amalan puasa dan sedekah tak pernah terlewatkan. Namun di penghujung hayat ia susah mengucapkan kalimat syahadat. Dan pada saat itu Alqamah itu sakit keras. Istrinya mengiring utusan kepada Rasul Iya. dan tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengutus Ammar, Bilal, dan Suhaib untuk menjenguk Alqamah dan mengajari mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, namun lisannya itu galuh dan tak kuasa berucap. Itulah kisah dari saya. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Nak Suryani. Ya. Jadi jawabannya bagus sekali. Ya. Baik, kita dapat simpulkan di sini yaitu tentang Alqamah bahwa semasa hidupnya Alqamah sebelum dia menikah, ya, Alqamah ini rajin beribadah di masjid, rajin pergi sholat di masjid. Setelah dia menikah, singkat cerita, setelah dia menikah, pada saat kalau Alqamah jatuh sakit, ya, menjelang ajalnya lidahnya sulit mengucapkan la ilaha illallah. Karena apa? Karena Alqamah Durhaka sama orang tua. Alqamah durhaka kepada Orang tuanya. orang tuanya, kepada ibunya. Nah, nanti setelah dipanggil beberapa kali, barulah datang orang tua Alqamah. Nah, setelah orang tuanya datang, maka Alqamah bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan seketika itu Alqamah meninggal. Ya, baik. Sekarang di sini saya akan memberikan tugas LKPD. Jadi seperti yang tadi saya katakan, saya sudah bagi kelompok. Jadi di kelompok pertama bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan berbakti kepada orang tua. Di kelompok kedua bisa menuliskan 2 ciri-ciri akhlak terhadap orang tua. Di kelompok 3, di sini juga bisa menuliskan 2 cara menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua. Jadi anak-anakku sekalian, silahkan dikerjakan LKPD-nya ya. Pak. Ya, jadi waktunya saya kasih 5 menit.
Bagaimana anak-anakku semua? Sudah Pak Guru. Ya, baik. Siapa yang bisa menampilkan di kelompok 1? Siapa anak-anakku? Tentang pengertian berbakti kepada orang tua. Saya Pak Pak Guru. Guru. Dari siapa anakku? Saya Pak Guru, Andi Musfira. Ya, silakan Nak Andi Muspira. Berbakti kepada orang tua adalah sikap sayang, patuh, dan taat kepadanya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh orang tua kita. Begitu Pak Guru, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Nak Andi Muspira. Ada yang lain? Ada Bisa Pak. memaparkan pengertian berbakti kepada orang tua? Ada Pak. Ya, silakan. Siapa lagi nih? Silakan Nak Hasmira. Ya, terima kasih Pak. Jadi ada beberapa bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah menghormati dan mentaati. Kemudian yang kedua, merawat dan melayani. Yang ketiga adalah mendoakan. Kemudian yang keempat adalah membahagiakan. Kemudian yang kelima, tidak mengeluh. Itu saja Pak. Terima Ya, kasih. terima kasih banyak Nak Amira. Ada lagi nomor 2. Baik, kita lanjut nomor 2. Ciri-ciri. Tuliskan ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Saya Pak. Dari kelompok 2 ada? Saya Pak. Dari Saya, siapa? Suryani. Ya, silakan Nak Suryani. Ada 2 ciri anak yang berbakti pada kedua orang tua. Yang pertama, soleh, bersikap baik, patuh, dan taat kepada orang tua, serta selalu berusaha menyenangkan hati mereka. Ciri yang kedua, berbudi pekerti luhur, memiliki akhlak baik seperti jujur, bertanggung jawab, sopan santun, dan bersikap baik kepada kedua orang tua. Iya, bagus sekali jawabannya Ananda Suryani. Dari kelompok lain ada lagi? Dari kelompok 3? Sama Ji Pak Guru. Iya, baik. Kita Sama akan juga. lanjut di nomor 3. Yaitu, apa di situ di nomor 3, Nak? Cara menumbuhkan sikap Cara bakti, menumbuhkan sikap bakti bakti kepada kepada orang tua. Orang Iya. tua. Kelompok 3 silahkan. Senantiasa mengingat kebaikan orang tua. Siapa yang menjawab ini, Nak? Saya Pak. Siapa namanya? Apa? Zainab tua Pak. Zainab, Iya. Pak. Silakan, Nak. Selalu mendahulukan perintah orang tua. Bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat. Ya, Itu, ada Pak. lagi yang lain? Ada? Ada Pak. Sama Baik, jawabannya. anak-anakku semua, Pak. karena tidak ada lagi, ya. Maka dari itu kami bisa menyimpulkan bahwa keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama oleh seorang manusia, ya. Nah, salah satu di antaranya adalah pada saat kita
pada saat ketika orang tua menangis dengan prestasi yang membanggakan kepada kita, maka disitulah letaknya orang tua terharu, ya, karena prestasi yang kita dapat. Maka dari itu anak-anakku semua, kita sepatutnya harus selalu rajin belajar di rumah, ya. Iya, Ingat Pak. anak-anak, Pak Guru. sepatutnya Iya, kita Pak. harus rajin belajar. Belajar. Ya, terus jangan sia-siakan perintah orang tua kita. Sayangilah orang tua kita, ya. Jadi Iya, seperti Pak. itulah kesimpulan dari Bapak. Maka dari itu sebelum kita akhiri, yang akan memimpin doa adalah Nak Abdul Waris lagi. Silakan Nak Abdul Waris memimpin doa. Iya Pak Guru. Teman-teman sekalian, kita menutup pelajaran pada hari ini dengan membaca surah Al-Asri, kemudian doa keluar rumah. 1, 2, 3, ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih anak-anakku. Sampai di sinilah pembelajaran kita hari ini. Maka dari itu, perbanyaklah belajar di rumah. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.